Shalom jemaat yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan selalu sediakan untuk kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kesehatan yang sampai saat ini Tuhan pelihara bagi kami. Tuhan, pada hari ini kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas kami. Tuhan urapi para pelayan Tuhan, supaya mereka dapat sungguh-sungguh melayani Engkau dengan ketulusan hati ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi puji-pujian kami pada hari ini menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Kami siap beribadah Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap dan percaya kita menikmati kasih setia Tuhan. Dan pagi hari ini kita dengan iman nyatakan kepercayaan kita bahwa kita semua diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan dan dahsyat kepada Tuhan. Haleluya. Mari semua coba pagi berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik pada Tuhan kita. Mari dengan senang iman percaya kita katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua balasanmu limpahkan sekarang. Amin Tuhan, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagi. Boleh dengan iman sama-sama katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami. Yang percaya katakan, Kasih setiamu nyata bagiku,
duduk jemaat dikasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Oleh jemaat Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Oh Tuhan yang setia, oh Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Tidak ada rencana yang jahat buat setiap kami Tuhan. Yang percaya dengan iman sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. biar hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidup kami, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari sembah Dia. Biar hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu dalam hidup. Biar dunia melihat ada Yesus dalam kehidupan kami. Bagaimana tangan Tuhan menyertai kami. Bagaimana tiang awan dan tiang api menuntut kehidupan kami. Biar kehidupan kami Tuhan ditemukan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Penyertaan Tuhan menyertai kami. Ada tanda-tanda mujizat terjadi. Karya-karya Tuhan dinyatakan oleh kehidupan kami Tuhan. Dekala barata kasih kila lalala baseke. Oleh setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan, kami percaya bila firman-Mu tergenapi dari kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Sekala barata kaseki lalala baseki. Sekala lalala baseki. Ya, haleluya.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan saat ini. Kami ada di hadapan-Mu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, hamba Tuhan yang sudah Kau pilih dan tetapkan, Pak Suryanta saat ini untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami. Tuhan mengurapi, memberikan kuasa, hikmat, dan wibawa dari Allah untuk menjadi saluran berkat yang baik bagi kami melalui firman-Mu. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, semua jemaat yang siap mendengarkan firman-Mu, agar apa yang disampaikan boleh tertabur dan tertanam di dalam hati kami, memberi buah rohani untuk pertumbuhan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap puji syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman Kedoya. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang menuju hidup yang sehat dan utuh, gitu ya. Nah, saudara, waktu mungkin 40 tahun yang lalu saya pernah ke dokter, dan di ruang praktek dokter itu ada satu tulisan. Tulisan itu berkata seperti ini: Health is not everything, but without it, everything is nothing. Kesehatan itu bukan segalanya, tapi tanpa itu, semuanya menjadi tidak berarti. Saudara, benar. Kita harus memelihara kesehatan kita masing-masing. Dan untuk itu, tidak cukup kalau kita hanya memakai masker 4 lapis, jaga jarak, cuci tangan. Tidak cukup, saudara. Karena yang harus kita jaga bukan hanya dari virus COVID, tapi kesehatan tubuh, mental, dan spiritual kita secara utuh. Untuk itu, supaya kita bisa sampai ke sana, ada 3 hal yang akan kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, saudara, kita harus kembali kepada sumbernya. Ya, ingat pada waktu penciptaan manusia, Kejadian 2:7 berkata seperti ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, perhatikan, dari ayat ini ada 2 komponen utama dari manusia. Yang pertama dikatakan debu tanah. Ini menjadi manusia fisik kita, tubuh kita ini, saudara. Lahiriah, sesuatu yang lahiriah. Atau istilah yang lain adalah material. Material, ini materi. Tapi yang kedua, saudara, dikatakan ada hembusan nafas hidup. Ini yang akhirnya membentuk jiwa kita, roh kita, pemikiran kita, akal budi kita, emosi kita. Atau di kata lain, Paulus pernah menyebutkan sebagai manusia yang batiniah. Batiniah yang di dalam ini. Atau istilahnya immaterial. Ya. Nah, saudara, saya lanjutkan dulu lagi sedikit, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Saudara, karena manusia ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, ini membuat manusia itu berbeda dengan semua ciptaan yang lain. Dan juga manusia itu berbeda dengan binatang. Ya. Nah, tujuannya apa, saudara? Tujuannya supaya manusia itu bisa mewarnai bumi dalam tatanan desain Allah.
Dan Allah sudah menitipkan ini dalam diri manusia sejak dari penciptaan. Yaitu menghembuskan nafasnya sendiri dalam diri manusia. Supaya manusia bisa berfungsi sebagai wakil Allah. Mewarnai bumi ini dengan membawa warna, sifat, dan karakter ilahi. Ya, oke, kita masuk dulu pelan-pelan. Saudara, kalau kita membaca kitab Perjanjian Baru dimulai dari Injil Matius. Pasal-pasal pertama menceritakan tentang kelahiran Yesus. Kemudian Yesus dibaptis, langsung percobaan di padang gurun. Ya. Dan kalau saudara perhatikan, begitu masuk pasal 4, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Kemudian Yesus mengajar dan langsung menyembuhkan banyak orang. Saudara, kita baca dulu Matius 4, ayat 23 sampai 25. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawanya kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudara lihat, begitu Yesus memulai pelayanannya, dia langsung ingin banget menyembuhkan orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami kerasukan. Saudara, ini langkah pertama. Selain daripada beliau mengajar, dia langsung menyembuhkan orang. Nah, saudara, saya bagi menjadi dua. Satu yang menyembuhkan secara fisik atau yang material tadi. Saudara, kita tahu dari ayat-ayat selanjutnya, ya, bagaimana Yesus itu menyembuhkan banyak penyakit. Tapi saya mau headline beberapa hal yang disembuhkan oleh Yesus. Yang pertama, saudara, Matius 9, dia mencelikan mata orang yang buta. Saudara kebayang nggak? Kalau saudara jadi orang buta itu, buta sejak lahir. Saudara selama hidupnya dia hanya melihat kegelapan. Tidak ada yang lain. Tapi kemudian dia disembuhkan oleh Yesus. Dia akan melihat dunia ini. Dan yang pasti, saudara, mata yang baru saja dicelikan itu tidak akan pernah berhenti untuk mencari sampai mata itu tertuju dan berhenti kepada Yesus yang sudah menyembuhkannya. Mata itu akan melihat Tuhan yang ada di depannya. Saya percaya, saudara, ini yang dirindukan oleh Tuhan setelah dia menyembuhkannya. Seakan Tuhan akan berkata, aku sudah menciptakan mata supaya kamu bisa melihat. Dan di antara apa yang kamu lihat itu, aku ingin engkau juga melihat aku. Yang kedua, saudara, telinga yang tuli. Markus 7. Saudara, telinga yang tuli itu disembuhkan oleh Tuhan. Supaya dari telinga kita bisa mendengar suara-suara kicauan burung. Dan juga suara-suara lain di dunia. Dan saya percaya, suara yang masuk pertama kali di telinga itu adalah
suara daripada Yesus. Suara itu berkata memasuki telinganya dia, "Aku mau engkau sembuh." Saudara, dan suara firman itu benar-benar menyembuhkan telinga si tuli. Yang ketiga, saudara, orang yang bisu. Matius 15 ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Saudara, mulut yang dulunya bisu, yang tidak bisa berkata satu kata pun, setelah disembuhkan, mulut itu keluar ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, orang lumpuh berjalan. Matius 9. Saudara, kita diciptakan punya kaki untuk bisa berjalan, tidak lumpuh. Kebayang nggak, saudara? Bertahun-tahun lumpuh dan tidak ada harapan. Kemudian Yesus menghampiri dan menyembuhkan dia. Saudara, dia akan berjalan, mungkin dia akan berdiri terlebih dahulu, kemudian dia akan berjalan. Dan saya percaya, langkah-langkah pertama, begitu dia bisa berjalan, dia pakai langkah itu untuk menghampiri Yesus. Dia mungkin akan bersipuh di situ. Dia akan menangis di situ. Tapi menangis dengan kegembiraan. Kemudian ada lagi yang kita lihat, saudara, yang disembuhkan oleh Yesus. Orang mati yang dibangkitkan. Saudara, di dalam Yohanes 11, itu cerita tentang Lazarus. Saudara, saya percaya Lazarus ini mendapat pengalaman yang luar biasa. Istilah saya, dia kemudian mengalami hidup jilid yang kedua. Saudara, pasti sesuatu yang sangat berbeda. Pada saat dia mengalami hidup jilid 2 itu, dia akan hidup tidak sembarangan. Dia akan ingat terus akan peristiwa bagaimana pada waktu setelah dia mengalami hidup jilid 2 itu. Mungkin dia akan isi sepenuhnya untuk Tuhan. Bukan untuk hal yang aneh-aneh, untuk hal-hal yang duniawi. Saudara, dan kalau saudara perhatikan di Yohanes 12, ya, itu dikatakan imam-imam kepala ingin membunuh Lazarus. Karena banyak orang bertobat karena Lazarus ini. Lazarus ini kemudian memberitakan Injil, menjadi berkat bagi banyak orang, mengingatkan orang supaya memanfaatkan hidup dengan baik. Saudara, dari semuanya itu, baik yang buta melihat, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, Alkitab semua menuliskan, mereka semua memuliakan Allah. Mereka sadar dan merasakan benar-benar Allah hadir dan sanggup memulihkan semuanya. Ini pertama yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Kemudian itu tadi yang fisik. Kemudian yang non-fisik. Yang imaterial ini, saudara. Di situ katakan ada orang yang kerasukan. Tapi akhirnya dibebaskan oleh Tuhan. Tapi bukan cuma kerasukan karena kuasa gelap, saudara. Juga banyak orang yang dikuasai oleh ketamakan, nafsu jahat, dan lain-lain. Semua yang tidak sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ya. Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan,
kelicikan hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, ini yang dari dulu menjadi biang keladi dari segala kejahatan dan hal-hal yang buruk di dunia ini. Dari sejak manusia generasi pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Anaknya Kain membunuh Habel. Dan seterusnya dan seterusnya. Kejahatan bukannya berkurang, tapi malah terus bertambah. Ini yang istilahnya memilukan hati Tuhan. Saudara, maka begitu Yesus tampil, Yesus sangat ingin untuk merestorasi ini semua. Baik itu penyakit fisik, penyakit mental, penyakit kuasa ilah-ilah dunia, keserakahan, nafsu-nafsu jahat manusia. Semuanya ingin direstorasi oleh Dia. Supaya apa, saudara? Supaya apa-apa yang buruk, apa-apa yang tidak berfungsi dengan baik, baik itu material maupun yang imaterial ini, bisa direstorasi, bisa diperbaiki supaya sampai kepada desain intent manusia, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Saudara, khotbah Yesus yang pertama, Matius 5, itu menceritakan tentang khotbah di bukit. Saudara, Tuhan tahu persis hati ini, seperti tadi yang kita baca di Markus 7. Hati ini perlu dijamah. Hati setiap manusia perlu dibenahi. Hati dan pikiran kita. Supaya kebenaran yang mengisinya bukan hanya kebenaran daripada duniawi ini, tetapi sesuatu yang ilahi. Karena kita manusia diciptakan, desain intentnya yang tertanam di kita adalah supaya kita itu serupa dan segambar dengan Bapa. Saudara, pelajaran pertama khotbah di bukit itu tentang ucapan bahagia. Tuhan sekarang seakan-akan ingin ngasih tahu, bahagia itu seperti ini loh. Orang yang murah hati, orang yang suci hati, orang yang lemah lembut, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, orang yang membawa damai, itu adalah orang-orang yang berbahagia hidupnya. Kain, aku menciptakan engkau. Mestinya adalah supaya engkau bisa menjaga adikmu, bukan malah untuk membunuhnya. Mana hembusan Allah yang sudah dititipkan dalam dirimu? Mana warna ilahi itu? Mengapa semua itu sirna? Dan kau memilih untuk melakukan apa yang jahat yang ada dalam dirimu. Dan apa hasilnya dari itu semua? Apakah engkau berbahagia setelah engkau melakukan itu? Tidak. Bahkan engkau akan menyesal seumur hidup. Saudaraku, manusia di abad 21 ini semakin canggih. Kemajuan teknologi demikian luar biasa. Tony di Tomang setiap saat bisa video call dengan kekasih hatinya yang ada di Sydney. Padahal jarak Jakarta-Sydney itu 5.500 km, saudara. Tapi seakan Rina bisa hadir di kamar Tony di Amanduri. Ya? Tapi maaf, manusia tidak bisa menghadirkan warna-warna ilahi di dalam kehidupan. Padahal nafas Allah sudah dihembuskan, dititipkan dalam hidup saudara dan saya.
Tapi sayang, semakin canggih hidup manusia, semakin daya tarik dunia ini, dan bukan daya tarik Tuhan yang mengikat kita. Padahal benar kata Alkitab, yang material ini begitu nafas hidup dari Allah tidak ada, langsung berubah. Saudara, tanggal 9 Februari kemarin, tiba-tiba saya mendapat telepon dari istri kakak saya. Kakak saya mengalami serangan jantung, dibawa ke rumah sakit, dan meninggal dalam perjalanan. Jadi kami harus membantu mereka menyelesaikan ini itu. Mengingat saudaranya hanya saya yang ada di Jakarta. Saudara, jujur, pada waktu saya bertemu dengan jasad kakak saya benar-benar seakan merasakan kekuatan kata-kata bahwa hidup itu hanyalah hembusan nafas. Betul, saudara. Sebelumnya dia masih masak dan makan siang. Pada saat saya ke rumahnya, saya masih melihat ada potongan ikan yang belum sempat digoreng, masih tergeletak di samping wajan. Saudara, sesaat setelah dia makan, tiba-tiba dia mengeluh dadanya sakit. Dan tidak lama dia sudah terkulai. Dan benar, hembusan nafas hidup itu ternyata berhenti. Yang tertinggal hanya jasad yang berasal dari debu tanah tadi. Life is a journey, not a destination. Memang sebelumnya dia sudah terdeteksi ada kurang baik pada jantungnya. Sempat dibawa ke Singapura 2 tahun yang lalu. Diberi obat, tapi tetap tidak tertolong. Yang kedua, saudara, mari kita tetap melekat kepada firman. Saudara, bagi kita yang masih dikaruniai nafas hidup, mari kita tetap bertanggung jawab menjagainya. Bahkan kita harus merawat agar tubuh kita ini sehat. Bukan hanya tubuh, tapi juga mental dan roh kita. Kita harus makan yang baik, nutrisi tercukupi. Baik untuk yang material ini maupun yang imaterial. Dengan roti, makanan fisik, tapi juga dengan firman untuk yang batinnya kita. Ingat saudara, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu juga dengan firman. Firman itu berkuasa atas yang material maupun yang imaterial ini. Jadi saya mau mengajak kita semua terus bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Terus bertumbuh supaya kita lebih mengerti tentang firman itu. Saudara, tadi di bagian atas saya mengutip ucapan bahagia, khotbah di bukit. Supaya apa, saudara? Supaya bagian dalam ini, yang imaterial ini, yang batiniah ini, bisa diperbarui terlebih dahulu oleh firman Tuhan. Supaya hati, karakter, pemikiran kita disehatkan, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Seperti tadi tubuh yang sudah disembuhkan, mereka semua memuliakan Tuhan. Demikian juga yang batiniah ini harus disembuhkan dulu, supaya kita juga bisa memuliakan Tuhan. Di dalam Yeskiel 36, bahkan Tuhan menjanjikan satu ayat yang sangat indah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu.
Dan aku akan menjauhkan dari dirimu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, kita bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk menggantikan dengan hati, dengan pemikiran yang baru. Saudara, ada yang mengatakan kehendak atau hati ini yang menentukan jalan hidup kita. Ya, misalkan kehendak atau hati kita berkata, aku mau ke gereja, itu ya, maka tubuh kita ini akan melangkah mengikuti kehendak hati itu. Akhirnya kita sampai di gereja. Saudara, itu betul kalau tubuh kita juga sudah dipulihkan. Ya. Tapi kalau seumpama hati kita ingin, tapi kalau tubuh kita masih buta, kaki kita masih lumpuh, mana mungkin kita bisa ke gereja? Maka maksud saya, dua-dua hal ini harus sudah mengalami jamahan Tuhan. Agar hidup kita sehat dan utuh sesuai rancangan Tuhan. Ya. Jadi yang batiniah dibaharui. Tapi bukan cuma yang batiniah, yang lahiriah pun juga harus mengalami pembaharuan. Maksud saya, saudara, supaya yang lahiriah kita seperti orang buta yang sudah dicelikan. Sehingga mata kita bisa melihat Tuhan. Mata kita bisa melihat kehadirannya. Kita bisa merasakan kasih-Nya. Kita bisa merasakan karyanya di dalam hidup kita. Banyak sekali saya melihat orang yang masih di dalam kegelapan tidak bisa melihat itu dalam kehidupan mereka. Yang mereka melihat hanya kepahitan itu. Sehingga mereka malah marah-marah kepada Tuhan. Jadi kita perlu dicelikan mata hati kita, saudara. Demikian juga seperti orang tuli yang sudah mendengar. Saudara, supaya telinga kita bisa mendengar kabar baik. Supaya telinga kita bisa mendengar kebenaran dan isi hati Bapa. Sehingga kita bisa mengerti dan mewarnai hidup ini yang berkenan kepada Bapa. Kalau dulunya mungkin kita merasa itu semua tidak ada baiknya. Dunia lebih menarik daripada kita. Saudara, kita perlu supaya telinga kita juga dikuduskan. Supaya telinga kita menyukai. Kita bisa memuji Dia. Telinga kita bisa mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, kita juga bisa seperti orang bisu yang disembuhkan. Mari kita memakai mulut kita untuk tidak henti-hentinya memuliakan Tuhan. Mengucap syukur, memberitakan kebenaran-kebenarannya, dan perbuatan yang ajaib. Mazmur 40 ayat 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saudara, hampir semua orang, kalau tidak dijamah mulutnya, kita tidak akan bisa memberitakan Injil. Tapi bagi mereka yang sudah dijamah oleh Tuhan, maka mulut ini tidak akan berhenti untuk bisa memuliakan Dia. Karena kita tahu hidup adalah kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi kita. Alangkah bersyukurnya kalau kita bisa sampai ke sana. Mulut yang
yang dikaruniakan kepada kita justru untuk memberitakan hal yang positif. Hal-hal rasa syukur kita kepada Tuhan, bukan tentang kepahitan. Yang keempat, kita juga seperti orang lumpuh yang berjalan. Sehingga kita bisa membawa diri kita sendiri. Supaya bisa menggenapi rencana Tuhan jadi atas hidup saudara dan saya. Jangan kita diam saja dan kita tidak mau. Kita tidak mau melangkah sama sekali. Itu seperti orang lumpuh. Yang kelima, saudara, seperti orang mati yang bangkit. Kita harus mengalami itu semua, saudara. Kita harus menjadi manusia baru. Kalau tadi Lazarus hidup jilid 2 istilah saya. Setelah dia mengalami kebangkitan itu. Kita seharusnya juga banyak perkara sudah bisa membuat kita mencelikkan mata kita. Supaya kita benar-benar bisa menjalani hidup ini. Istilah saya seperti jilid 2 Lazarus menjalaninya. Manusia yang buruk, yang lama harus mati. Dan yang baru itu harus muncul dalam hidup saudara dan saya. Saudara, tujuan utama dari renungan ini supaya kita ini sehat, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Supaya dalam waktu-waktu hidup kita boleh sesuai dengan tujuan Allah dalam menciptakan kita masing-masing. Agar apa, saudara? Agar kita itu menjadi serupa dan segambar dengan pencipta kita. Ingat, saudara, pada akhirnya yang material, jasad ini hanya kembali menjadi debu. Hanya yang imaterial, yang batinnya yang kembali kepada Allah. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Ingat, masih ada anugerah. Saudara, kira-kira 300 tahun yang lalu, ada seorang anak laki-laki lahir di London. Tahun 1725. Ayahnya seorang kapten dari kapal dagang yang sering berlayar. Tapi sayang ibunya kena TBC dan meninggal pada saat John Newton berumur 7 tahun. Namun, si ibu ini sebelum meninggal masih sempat menanam benih iman di dalam kehidupan John ini. Saudara, si anak ini kemudian bertumbuh dan dia mengikuti jejak ayahnya. Dia terjun sebagai pelaut yang akhirnya sukses membawa budak-budak dengan kapalnya. Tapi membuat dia jauh dari Tuhan. Kesehatan mental dan rohaninya porak-poranda. Sukses secara material, tapi kering secara imaterial. Tanggal 10 Maret tahun 1748 diyakini menjadi titik balik bagi John Newton saat kapalnya mengalami badai. Dia sadar ternyata pengalaman berlayar dan kekuatannya sebagai seorang laki-laki muda tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan ombak yang melanda kapalnya. Dia berteriak-teriak dan merasa takut kalau itu menjadi hari terakhir dari hidup. Saudara, John Newton ini kemudian bertobat. Dan singkat kata, dia mengalami
apa yang disebut dicelikkan matanya. Mata yang dulunya membawa dia tersesat, mata yang dulunya melihat kegelapan, mengalami jamahan Tuhan, seperti mata yang buta yang mendapat zaman Yesus. Dia berkata, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Saudara, dan bukan hanya matanya, tapi juga telinganya, mulutnya, hatinya, hidupnya, semuanya bangkit dan diwarnai kembali dengan warna ilahi. Saudara, John Newton benar-benar mengalami hidup baru total. Hidupnya menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Saudara, sampai di sini saya ingin sampaikan, John Newton mengalami hidup yang sehat dan utuh. Tahun 1764, dia ditahbiskan oleh Bishop of Lincoln dan menerima jabatan kependetaannya. Saudara, Newton menggenapi rencana Allah. Dia menjadi alatnya, wakil Allah, mewarnai dunia ini dengan kasih Tuhan dan kasih dari dirinya. Terpancar dari kehidupannya yang sudah disehatkan, menjadi serupa dan segambar dengan penciptanya. Saudara, dia jalani hidupnya dengan kerelaan dan dengan kebahagiaan. Aku harus menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita semua menyatukan hati dan iman kita. Mohon agar Tuhan mewujudkan juga rancangannya bagi kita semua. Agar di tahun 2022 ini, kita boleh bersama-sama menuju hidup yang sehat dan utuh. Sehingga kita semua boleh diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Saudara, ke depan mungkin gereja akan berubah tatanannya. Meta Church mungkin menggantikan Mega Church. Tapi ingat, Tuhannya tetap sama. Mari kita tetap mengejar terus, supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Saudara, biar kita seperti John Newton, mengalami sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Mata kita, hati kita, biar mengalami pemulihan Tuhan. Angkat pujian ini sungguh-sungguh. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound
light, but now I see. Buat kami Tuhan, sungguh boleh mengalami satu kesehatan yang utuh. Tubuh, jiwa, dan roh kami disehatkan oleh Tuhan. Hati yang dijamah menjadi baru, hidup yang dijamah menjadi baru, bahkan fisik kami seperti mata yang buta tapi melihat, yang dulunya tuli tapi sekarang mendengar, dulunya bisu sekarang bisa berkata-kata untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau masuk di dalam perjamuan kudus, biar kami semua boleh diberkati, dilayakkan, bahkan diubahkan, disehatkan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Saudara dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Kami perlu untuk disehatkan kembali di dalam Engkau. Ampuni segala kesalahan kami. Dan biar sungguh roti yang baru dan anggur yang baru ini menyucikan setiap di antara kami untuk menjadi sehat tubuh, jiwa, dan roh kami. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah saudara bahwa air anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
segala puji, segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk merestorasi semua hal-hal yang buruk, semua hal yang tidak berkenan, diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap di antara kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari memuji dan menyembah Tuhan dalam Worship Night yang diadakan pada Kamis 10 Maret jam 7.30 malam live on YouTube channel GBI Bethel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Akulah gembala yang baik. Telah hadir aplikasi terbaru mobile apps GBI Bethel. Install melalui Google Play dan App Store. Setelah terinstall, jalankan aplikasi, lalu pilih satelit GBI Bethel sesuai kota Anda. Masukkan username menggunakan nomor kartu anggota jemaat, dan password menggunakan tanggal lahir dengan format berikut. Lakukan verifikasi nomor telepon dengan OTP. Update data jemaat pada profil, edit untuk mengganti password. Banyak informasi dan fasilitas yang bisa Anda dapatkan dengan aplikasi ini. Download di Google Play dan App Store sekarang juga. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah hari ini secara online. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu, GBI Bethel Kedoya. Tuhan lindungi, yang dalam pergumulan Tuhan tolong, beri mereka jawaban jalan keluar. Tuhan, beri damai sejahtera buat jemaat-Mu di tengah pandemi saat ini. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Gembala, Om Julius, Pak Rubin, Pak Suwito, Pak Suryanta, bersama teman-teman hamba Tuhan. Lindungi, jauhkan dari yang jahat, beri kekuatan, ketekunan di tengah situasi yang tidak baik saat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami yang sedang menghadapi bencana alam, banjir, gempa bumi di beberapa tempat di Indonesia. Tuhan tolong jadikan anak-anak-Mu berkat terang di tengah keadaan bencana di daerah yang mengalami hal yang tidak menyenangkan ini. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita mau akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan.
Biar kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, berkat daripada Allah Bapa, demikian juga persekutuan dengan Roh Kudus menaungi kita semua, sehingga merestorasi kehidupan saudara dan saya, sehingga kita boleh sehat dan utuh menjadi manusia-manusia yang serupa dan segambar dengan rancangannya. Biar berkat ini turun atas kita semua mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.